Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bersua kembali dalam Indarwanto Hikmatologi, serial monolog sederhana untuk kian melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Dan kita senantiasa berusaha menjunjung peradaban pertiwi sesuai dengan perspektif imani. Pemirsa, kian banyak jumlah penduduk dunia, maka wajar ketika permasalahan terus-menerus bertambah. Bahkan bukan masalah yang bertambah, namun seringkali sekelompok orang, sejumlah orang mencari-cari permasalahan. Kali ini kita mencoba mengangkat tema klasik local wisdom, yakni pukrul bambu. Pukrul bambu beredar luas, setidaknya yang kami ketahui di tanah Jawa ini, atau mungkin juga dengan sebutan lain di bagian tertentu Indonesia kita tercinta. Pukrul ini untuk merujuk pada advokat yang mestinya adalah penasehat hukum. Penasehat tentu saja memberikan saran atau advice yang adil dan bijaksana. Namun kita ketahui profesi advokat atau pukrul dalam bahasa kelajiman orang-orang Jawa kuno dulu justru hadir bukan untuk menorehkan nilai keadilan dan kebijakan, namun kebanyakan hadir untuk membela kepentingan, atau lebih tepatnya membela klien, membela orang yang menyewa. Apakah yang disebut dengan pukrul bambu dalam monolog sederhana ini? Yakni adalah pembelaan yang dilakukan oleh siapapun terhadap seseorang atau sekelompok orang atau bahkan penguasa yang sebenarnya tidak ada maknanya atau tidak ada isinya. Seperti lukisan bambu kita maknai dalam perspektif negatif. Jadi bambu itu kuat, elok dipandang, namun isinya kosong. Demikian cara berpikir pukrul bambu. Seiring dengan maraknya piranti sosial media dan media massa, tidak jarang, bahkan nyaris setiap hari, manusia tak sekedar menyampaikan kebohongan, namun berbekal kebohongan mereka mengacak-acak tatanan peradaban yang mapan.
Jika kita berbicara Indonesia, maka peradaban yang dikatakan mapan adalah peradaban yang berdasar pada nilai-nilai luhur Pancasila. Setiap peradaban yang luhur berdasarkan Pancasila, maka tidak akan pernah bertentangan dengan agama dan dengan budaya dalam tanda petik asli Indonesia. Karena itu pokrol bambu dicirikan dengan 3 hal setidaknya. Yang pertama, merasa terbenar. Baik diri maupun kelompok. Membentuk kelompok yang memang ide, gagasan, perilaku, sikapnya sama. Dan ketika kelompok itu terbentuk, maka tidak ada hari kecuali merasa terbenar kelompoknya, merasa terbenar dirinya. Karena merasa terbenar dan tidak pernah melihat kebenaran, keindahan, kebajikan yang diperbuat oleh orang lain atau kelompok lain, maka pada gilirannya merasa terbenar, akhirnya menistakan orang lain. Yang kedua, ciri pokrol bambu yakni adalah harus mengalahkan. Harus mengalahkan siapa? Mengalahkan orang-orang yang berada di luar dirinya, mengalahkan orang-orang yang berada di luar kelompoknya, mengalahkan orang-orang yang di luar partainya. Jika sudah demikian pola pikirnya, maka mengejar-ngejar kelompok tertentu atau orang tertentu yang dianggap tidak sama dengan visi dan misinya adalah kewajiban. Tidak jarang seseorang terpeleset di jurang keagamaan. Akhir-akhir ini marak. Ternyata sholat bukan ibadah utama. Ini diambil dari kisah Nabi Musa. Endingnya, ibadah yang paling utama adalah menyenangkan orang lain dengan sedekah. Ini adalah cara berpikirnya pokrol bambu. Karena apa? Ada yang menjelaskan, sudah puasa Daud, masih ditambah dengan puasa Senin Kamis, masih ditambah dengan puasa 3 hari atau Yaumul Bid, masih tahajudnya 11 rakaat, kemudian duhanya 12 rakaat, ke masjid tidak pernah henti. Endingnya, karena tidak baik dengan orang tua, maka seluruh ibadahnya hapus. Ini seolah-olah bahwa orang yang beribadah itu hanya untuk dirinya. Orang yang sholat itu hanya untuk dirinya. Lupa. Setidaknya di dalam duduk iftiras, itu ada doa. Tutuplah keaibanku ya Allah. Angkatlah derajatku ya Allah. Ketika orang berusaha berdoa agar Allah menutup aibnya, maka orang ini sebagai musolli, dia akan berbuat baik. Tidak saja sholat, tetapi dalam waktu lapang dan sempit dia juga berderma. Demikian juga inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sudah
5 kali sehari ke masjid, kemudian masih tahajud, masih duha dengan lengkap, kemudian jelek kepada orang tua. Apakah ini empiriknya ada? Jika empiriknya ada, maka ada baiknya penceramah itu menyampaikan data. Jika di antara 1000 orang itu hanya ada 1 orang, maka tidak bisa digeneralisasi. Karena itu ada yang mengkritik bahwa pola pikir generalisasi tanpa melihat spesifikasi dari yang lainnya justru menyesatkan. Dan yang ketiga, pukul bambu itu anti peradaban. Lupa diri. Karena apa? Merasa dirinya yang terbaik, yang terbenar, yang tidak pernah salah. Orang lain merasa ternista, terburuk, terpuruk, terbodoh, dan yang lainnya. Karena pukul bambu itu anti peradaban, maka selain dia lupa diri, tak jarang lupa saudara. Peristiwa membunuh saudara, bahkan membunuh bapaknya, membunuh anaknya sendiri, adalah contoh berpikir pukul bambu. Kadang elok dilihat oleh orang lain, tetapi sebenarnya nol besar. Yang sudah seiman dikejar-kejar, dicari-cari kesalahannya. Yang memakai gamis, padahal gamis ini dipakai oleh Rasulullah Muhammad SAW, memang harus diakui, itu juga dipakai oleh trio Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan yang memusuhi Rasulullah. Namun tidak harus kita berpikir generalisasi seperti itu. Jangan menyalahkan budaya pakaian. Karena pakaian kita ini harus jujur, orang Indonesia yang asli betul-betul itu yang mana? Masih butuh penelitian. Yang memakai gamis kemudian dikatakan ini adalah sejenis manusia yang mentalnya seperti binatang melata dan seterusnya. Sungguh pola pikir pukul bambu anti peradaban. Yang tidak separtai dimaki-maki, yang tidak ada di dalam golongan pemerintah dicela. Kapan bangsa ini lepas dari pukul bambu jika tidak dimulai dari diri kita sendiri? Jangan merasa jagoan seperti jago yang berdiri di sebelah saya ini. Karena suatu saat mungkin jago ini bertarung 10, 20, 30, 40 kali menang. Tapi ada saatnya, satu saat dikalahkan oleh jago yang lain. Dan manusia bukan jago, tetapi manusia oleh Allah dibekali ada sifat-sifat keterpujian, kemalaikatan, tapi juga ada sifat-sifat kesetanan. Dua sifat ini selalu berlomba. Karena itu, marilah kita hindari berpikir pukul bambu, dengan harapan bangsa ini kian beradab dan hidup bermutu. Terima kasih. Perhatian Anda, apapun bentuknya, like sampai notifikasi, sangat membantu untuk keberadaan
channel Idarwanto Hikmatologi. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.